Yuk subscribe yuk. Oke, itu adalah bagian dari keyakinan yang buruk tadi ya, bad faith tadi. Memang seperti itu jika kita tidak bisa mengontrol emosi. Kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu loh, berpikiran yang enggak, kan itu bisa aja diartikan sebagai berpikiran yang enggak gitu ya. Maksudnya ya, pikiran negatif gitu. Itu nanti lama-lama satu orang yang kayak gitu, terus banyak orang yang kayak gitu, itu bisa jadi apa ya, kayak kebiasaan gitu loh di masyarakat gitu. Betul. Akhirnya kalau kebiasaan bertumpuk-tumpuk jadi budaya. Betul, jadi budaya. Bisa juga budaya. Budaya overthinking. Bukan budaya overthinking ya, jadi ada beberapa hal yang dilakukan di masa lalu, jadi membuat manusia itu memerlukan sesuatu hal itu, dan akhirnya jadi kebiasaan bertumpuk, diwariskan, akhirnya menjadi kebudayaan. Jadi nggak kerasa gitu kalau itu salah kayak gitu ya? Bukan salah, jadi itu tidak bisa kita bilang salah dan benar. Tidak ada definisi salah. Tidak ada definisi salah dan benar. Pokoknya kita sekarang sedang membicarakan satu gejala, gejala di masyarakat, gejala manusia. Intinya kan kita bicara alam pikirannya manusia, bahwa kita sedang manusia itu bertindak atau menciptakan tindakannya berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Contoh utama yang paling besar ternyata militer. Oh Militer. Iya bisa tuh. sih, Om? Ya, maksudnya kayak intelijen gitu. Intelijen kan harus mikirin apa ancaman itu kan nggak harus ada di depan gitu. Jadi kan sekarang udah dibahas nih kenapa teroris itu harus ditangkap pas dia merencanakan gitu. Kalau udah meleduk kan udah ada korban. Jadi ancamannya tuh harus diduga dulu dan ditiadakan sebelum ancaman itu muncul berwujud gitu. Jadi kayak nyatet kemungkinannya apa aja nih gitu supaya bisa buat rencana ke depannya kayak gimana gitu. Ya, itu akhirnya dimodifikasi ya oleh orang-orang pintar, orang-orang yang sudah paham mengenai cara kerja otak manusia. Tapi yang jelas militer atau bahasa zaman dulunya adalah pasukan perang. Itu kan dibuat gara-gara mereka cemas. Suku gue diserang, ya udah kita bikin alat perang, kita bikin senjata tajam, kita bikin macam-macam pasukan. Betul, gitu kan. ya senjata tajam, sistem bertahanan. Rumah juga ada rumah di Indonesia kan ada yang rumah panggung ya. Nah, rumah panggung itu juga dibuat atas dasar pikiran kemungkinan bahwa nanti kalau tidur tengah malam ada binatang yang datang, begitu. Jadi akhirnya dia mengendap menjadi kebudayaan. Itu rumah anti gempa di Jepang kan udah. Betul. Iya. Tapi berarti itu didasarkan dari pengalaman masa lalu. Betul, tetap pengalaman berperan penting di sana. Terus gimana kalau misalkan yang masa depan gitu maksudnya? Kan itu yang masa lalu. Nah, ini kita harus pinjam tadi prinsip yang bad faith tadi. Bad faith tadi itu menyatakan sikap kita itu bisa diprediksi. Kok jadi serius banget sih gitu? Kan ngomongin masa depan mereka. Iya, masalahnya gitu. Cara muka-muka seram gitu kan. Ini kemungkinan udah di sini nih. Aduh, masa depan gitu. Pokoknya intinya tadi pesan Oma, meskipun ada kemungkinan di sini, jangan terlalu sampai overthinking sampai bikin kita sakit. Karena ternyata penyakit masa sekarang bukan tipes, bukan DBD, penyakit mental. Penyakit mental ternyata. Oh, bukan corona juga ya berarti yang Bukan. Iya, betul ya? Jadi mental health ya, ini maksudnya mental illness. Mental illness. Iya, nggak tahu lah itu orang-orang psikologi lebih paham. Orang-orang psikologi lebih paham. Jadi Om lanjut ya tadi ya tentang keyakinan yang buruk tadi. Keyakinan yang buruk itu mengatakan bahwa tindakan kita, sikap kita, apapun result hasil dari yang kita perbuat itu bisa ditebak dengan melihat cara dia berkaca pada masa lalu. Contoh sederhana aja, ada perempuan cantik, tapi
Iya, perempuan cantik. Saya ngomong kan keselak. Ada perempuan cantik, tapi dia dibesarkan oleh keluarga, maksudnya orang tuanya tidak mampu, kurang mampu. Selama hidupnya belum pernah ngerasain kaya. Kemungkinan besar dia akan mencari suami yang Kayak mapan, yang kaya, yang banyak papan. duit. ya kan nggak perlu munafik, Betul. harus kaya. Kalau Betul, nggak kaya betul. makan tuh cinta gitu. Iya. Betul. Nah ini kemungkinan besar ini kita bisa prediksi. Jadi tingkat kevalidannya itu lebih sangat tinggi gitu ya. Karena apa? Karena kita melihat masa sekarang dia dan masa lalu. Jadi teori dari keyakinan yang buruk ini mengatakan manusia itu mayoritas menentukan masa depan dia dengan berkaca pada masa lalu, bukan pada masa sekarang. Oke. Ini agak merumit ya. Contoh, Uji dilahirkan dari keluarga yang agamis, keluarga yang soleha. Keluarga yang soleha cewek semua dong. Bapak saya, adik So, saya yang cowok. keluarga yang harmonis dong, harmonis. Religius. Harta yang Religius. paling berharga. Ya oke. Suara dua dong, alto, bass kan ada di sini. Saya suara rakyat aja. Korannya dong. Suara rakyat. Suara jeritan hati. Nah jadi misalkan gitu ya, saya ya udah daripada kalian contohnya suka nyeri atau idam. Oke. Nah, Kang Idam nih, boleh Kang Idam. Idam dihadapkan pada satu masalah. Aduh. Misalkan masalahnya Idam itu masalah sederhana aja, misalkan Idam lagi naik gunung. Terus jalan setapak yang dia lalui ada pohon melintang. Ada pohon melintang. Dia ada beberapa pilihan di sana. Memanjat pohon itu, anggaplah pohonnya besar ya, jadi harus dipanjat untuk melewatinya. A. Memanjat pohon. Memanjat pohon. B. Melakukan muter gitu ya, agak jauh atau segala macam. Beberapa banyak pilihan. Tapi Idam itu tuh terbiasa mendengar omongan teman-temannya. Idam mah pemalas. Idam mah nggak mau kerja keras. Idam mah ini, Idam itu. Itu terdengar di masa lalu dia. Tapi saat dia menghadapi masalah di masa sekarang, dia mengambil itu sebagai identitas diri dia. Referensi gitu ya. Iya, Ada referensi. pengaruh juga, Om. Betul. Jadi misalkan, Influence. orang mah pamalas. Jadi lihat pohon jatuh di depan jalan dia, bukan diloncati, bukan dikurilingi, naon bahasa Indonesia? Diputerin, Dijilat, dicelupin. Ya. Pusing banget. Terus balik lagi aja. Iya, bukan balik. Dia mikir kumaha caranya ya. Ya udahlah, aku duduk di sini, tiduran di sini, bikin tenda di sini sampai ada orang datang. Paham maksudnya? Iya. Ini contoh sederhana yang sangat sederhana supaya maksudnya ekstrim ya. Nggak mungkin kan ayah jelema nu kieu mah nggak mungkin gitu. Tidak mungkin ada Kalau orang ada begitu. keterlaluan sih. Itu baru pohon kalau ada singa kayak ya udah Iya. Udahlah. makan aja. Nah, di situ ada porsi sugesti di sana. Jadi ada porsi sugesti di sana. Jadi sekarang kan banyak tuh motivator di medsos gitu ya mengatakan sugestikan diri Anda, masukkan pikiran-pikiran positif gitu ya. Ada ya dengarnya positivisme. Itu sebenarnya melatih kita untuk tidak hidup di masa lalu. Tapi hiduplah di masa sekarang. Misalkan Alfian, tiba-tiba skripsinya ditolak. Nggak jadi sidang. Untung udah. Perih kan? Sakit kan? Perih banget. Kalau Alfian masih berkaca pada masa lalu yang rapuh misalkan, dia akan nangis. Setelah nangis, apa yang dilakukan? Entah itu makan, entah itu apa. Pelampiasan kan banyak, betul ya? Bisa jadi mau bunuh diri, misalnya gitu ya, misal. Tapi kalau kita terbiasa dengan positif, gitu ya, gue positif. Aku hidup di masa sekarang. Aku yang dulu cengeng, sekarang nggak boleh. Aku dulu itu manja, sekarang tidak boleh. Akhirnya dia nangis sebentar, lalu langsung mengerjakan lagi apa yang ditolak tadi. Bangkit ya, Langsung bangkit. Jadi ada beberapa poin yang harus kita bahwa semua itu dibuat oleh otak kita. Oke. Pikiran. Aku jadi kepikiran gini Om, maksudnya kemungkinan itu kan berarti sesuatu yang emang belum terjadi di masa depannya. Kalau dikaitkan dengan rasa penasaran,
penasaran juga berdasarkan dari kemungkinan nggak sih? Sebenarnya gitu kayak kita kan curiosity gitu. Iya. Kayak orang pengen tahu aja gitu. pengen tahu gitu. Nah itu sama kayak kemungkinan yang tadi nggak sih Om? Nah, contohnya ini menarik nih ya. Kita biasa jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Tiba-tiba ada pelang gitu ya. Jangan toleh kiri. Jangan tengok kiri. Gitu. Jangan tengok kiri. Apa yang kita lakukan? Tetap Nengok kiri. Nengok. Itu sebenarnya insting dari manusia bahwa dia pada dasarnya memang penasaran. Oke. Saking penasaran itulah yang biasanya digunakan berbagai macam perusahaan-perusahaan besar masa kini ternyata. Iya. Contohnya HP. Keluaran terbaru bisa ini bisa itu. Pas kita beli sama-sama aja. Iya. Memanfaatkan tren, memanfaatkan ini, memanfaatkan itu. Bahkan, mohon maaf ya, ABG, laki-laki dan perempuan, pacaran. Bukan karena mereka butuh, bukan karena mereka, apa istilahnya tuh, ya memerlukan kasih sayang, memerlukan teman. Nggak sekesepian itu gitu. Iya. Tapi ada beberapa orang yang memang karena penasaran. Gimana sih pacaran gitu ya? Atau penasaran sama orangnya gitu ya. Sama subjeknya. Om penasaran nggak? Iya, yang manusia gue manusia. Jadi gue penasaran. Penasaran nama apa? Penasaran sama semuanya. Bagaimana bentuk otak Uji gitu. Iya sama Apa yang Om. ada di otak Uji. Makanan ya kan. Makanan. Jadi serius banget kita ngomongnya. Astagfirullah, kenapa Oke lah, saya selalu intermezzo lah. disalahkan? Intermezzo lah kita sedikit ya. Ini kalian nih habis lulus mau ngapain nih? Nah, Kalau aku sih Om sekarang karena bukan nggak mau dapat kerja secara cepat gitu ya Om, cuman maksudnya kalau aku tipe orang yang emang pengen ngasah dulu skill karena aku pengen bekerja di bidang yang aku maupun nanti misalkan akunya jatuh ataupun berhasil, aku nggak nyesel gitu loh Om, karena itu bidang yang aku suka gitu. Nah jadi kalau aku sih sekarang habis lulus kemarin tuh, sekarang lagi sekolah lagi Om, di sekolah broadcasting gitu. Biar nggak gabut aja sih di rumah sebenarnya. Mantap. Diajarin editing nggak di situ? Sejauh ini sih belum Om, ya. tapi nggak tahu ke depannya. Cepet-cepet belajarnya. Oh kenapa Om? Editing video. Aduh, salah saya bilang saya sekolah di situ ya. Aduh, kayaknya abis ini saya mau keluar negeri dulu. Apa itu terus? Aku. Pengacara katanya. Iya. Enggak sih, kayaknya kalau yang kasus aku ini kayaknya ada kaitannya nih sama rasa cemas ini nih. Karena gini, keadaan orang tua kan sekarang kan lagi corona gini kan, susah nyari kerja gitu. Yang kerja pun di PHK segala macam. Betul. Nah, aku cemas nih sekarang. Cemasnya tuh karena aduh gimana ya nanti kalau misalkan ayah nggak kerja lagi, kan mereka udah tambah tua tiap hari kan. Betul. Aku pasti harus ngebantu keluarga lah gitu buat Melakukan sesuatu. survive lah ya gitu ya. I have to do something gitu. Jadi Betul. ya itu bentuk kecemasan punya. Berarti aku harus nyari kerja gitu cepat-cepat. Kemarin sih udah ngirim beberapa lamaran gitu, cuman memang Mantap. belum ada panggilan. Betul. Ya itulah realita ya. Realita ya. Susah siap. lagi hidup yang sesungguhnya setelah keluar kampus itu kan. Ada saran nggak sih untuk mereka-mereka yang baru lulus? Nah iya Kang, gimana? Ya kali aja gitu. Kali aja orang ada link gitu tiba-tiba. Link apaan nih? Link itu mikirnya kan Link, aduh mikirnya link www sih. Ya ambil aja kesempatan yang ada. Kita kan nggak pernah tahu apa passion kita atau apa sukses kita di mana gitu. Saya juga agak balik ke masa lalu. Penyesalan itu bukan apa yang kita lakuin, tapi apa yang kita nggak lakuin. Oh berat. Luar biasa. Penyesalan itu bukan apa yang tidak penyesalan itu Bukan apa yang kita lakukan, akan tetapi apa yang tidak kita lakukan. Wow, mantap. Poin pentingnya adalah lakukanlah apapun itu. Apapun ya. Apapun. Iya, Benar. Mancing keributan. Maksudnya kayak gini, kalau konteksnya nyari kerja kan, terus zaman sekarang corona kayak gini kan, ada lowongan apa ya lakuin aja gitu loh, supaya kecemasan nggak punya uang tuh hilang gitu. Tapi di otak aku jadi ini lakukan apapun itu jadi Jangan juga nah itu di otak saya begitu. Jangan Kerja juga. oke nih gue punya kenalan gitu masuk apapun kan. Yang